mendapatkan tugas dari Pak Jun untuk membuat batik dengan konsep transformasi geometri, kami langsung melakukan diskusi dengan tim kami. Kemudian kami menemukan 2 batik Indonesia yang memiliki motif batik geometri yang akan kami gunakan sebagai tugas kami. Batik yang pertama ada batik Sidoasih, dan batik yang kedua ada batik Truntum. Batik Sidoasih berasal dari Yogyakarta. Batik Asih sendiri memiliki makna sebuah harapan bagi manusia agar bisa mengembangkan rasa saling mengasihi, mencintai antar sesama manusia. Dan pada batik Sidoasih terdapat motif-motif khas yakni bermuatan gambar tumbuhan ataupun bermuatan gambar gunung, di mana menurut filosofinya gambar gunung melambangkan tempat tanaman untuk tumbuh. Selain itu, untuk batik Truntum yang berasal dari Surakarta sendiri diciptakan oleh Kanjeng Ratu Kencana Permaisuri dari Sri Susuhunan Pakubuwana III. Ratu Kencana merasa diabaikan oleh suaminya yang sibuk memperhatikan selir barunya. Ratu Kencana mendapatkan inspirasi untuk membuat batik Truntum saat memandang langit yang cerah dan bertabur bintang, yang akhirnya menjadi simbol ataupun menjadi syarat akan makna tentang cinta sejati. Dan kemudian kita akan melanjutkan pada pembedahan dan analisis transformasi geometri pada kedua batik tersebut. Dalam motif batik Sidoasih, kami menganalisis bahwasanya gambar sayap yang ada pada motif Sidoasih merupakan sebuah konsep refleksi transformasi geometri, di mana jenis refleksi yang ada pada sayap motif batik Sidoasih itu adalah refleksi terhadap sumbuye. Dan kemudian, gambar kedua burung yang ada di bawah sayap itu memiliki konsep transformasi geometri yang sama dengan gambar sayap di mana memiliki konsep transformasi geometri refleksi terhadap sumbuye. Dan kemudian, kami juga mengambil beberapa bagian pada motif batik Sidoasih seperti gambar gunungnya untuk dijadikan bahan kreasi pada batik baru kami. Langkah pertama dalam pembuatan batik kreasi kami. Jadi, pertama, kami mengambil atau memotong bagian-bagian yang kami perlukan untuk membuat batik kreasi baru kami dari motif batik yang ada di internet sebelumnya. Pada motif batik Sidoasih, kami mengambil beberapa bagian seperti bagian sayap, bagian burung, dan bagian gunung. Selain itu juga ada bagian-bagian tumbuhan. Juga motif batik tuntung Garuda. Kami mengambil motif Garuda untuk dijadikan motif batik kreasi kami. Dan pada motif batik tuntung Garuda, kami mengambil ornamen Garuda yang ada di tengah-tengah batik. Dan kami melakukan dilatasi motif Garuda tersebut sehingga dapat sesuai dengan ukuran yang akan kami gunakan dalam kreasi batik kami. Setelah kami memotong-motong bagian yang kami butuhkan, kami akhirnya mengedit bagian tersebut di Canva. Dan bagian pertama yang akan kami edit adalah bagian sayap yang ada pada batik Sidoasih. Sebelumnya, kami akan mengukur motif batik Sidoasih tersebut di dalam koordinat Cartesius, di mana dapat kita lihat bahwa motif batik sayap Sidoasih memiliki tinggi sekitar 6 kotak, yang dapat kita gunakan sebagai patokan. Kemudian, kami memasukkan gambar sayap yang telah kita potong sebelumnya dalam koordinat Cartesius sesuai dengan ukuran yang kami ukur tadi. Dan seperti yang telah kami sebutkan di awal, bahwasanya motif sayap batik Sidoasih adalah konsep pencerminan dalam sumbuye, sehingga kami pun merefleksikan batik satu sayap tersebut dengan sumbuye, dan kemudian kita beri garis atau titik sebagai penerang bahwa itu merupakan refleksi pada sumbuye. Setelah kami memotong-motong bagian yang telah kami butuhkan, kami akhirnya mengedit bagian-bagian tersebut di dalam Canva. Untuk bagian pertama yang akan kami edit adalah bagian sayap pada motif batik Sidoasih. Sebelumnya, kami akan mengukur motif batik Sidoasih tersebut di dalam koordinat Cartesius, di mana dapat kita lihat bahwa pada motif batik sayap Sidoasih memiliki tinggi sekitar 6 kotak yang dapat kami jadikan sebagai patokan. Kemudian kami memasukkan gambar sayap yang telah kita potong di sebelumnya dalam koordinat Cartesius dengan sesuai dengan ukuran yang telah kami ukur tadi. Dan seperti yang telah kami bilang atau seperti yang kami sebutkan di awal, bahwasannya motif sayap yang ada dalam batik Sidoasih merupakan sebuah konsep pencerminan terhadap sumbuye. Maka kami pun merefleksikan batik satu sayap itu dengan sumbuye, dan kemudian kami beri titik dan kami beri garis sebagai penerang bahwa itu merupakan refleksi terhadap sumbuye. Kemudian
Setelah kami merefleksikan gambar satu sayap tersebut terhadap sumbu Y, maka kami memiliki dua motif sayap. Kemudian dua motif sayap tersebut yang seperti pada batik situasi umumnya, kami refleksikan terhadap sumbu X, sehingga kami memiliki dua motif sayap yang memiliki posisi terbalik, dan itu tidak jarang ditemui pada motif batik situasi pada umumnya, dan itu merupakan hasil kreasi kami. Motif batik kedua yang akan kami gunakan, yang akan kami edit di dalam Canva adalah motif burung yang ada dalam motif batik situasi. Dan sama seperti sebelumnya, kami akan mengukur terlebih dahulu gambar burung tersebut, dan kami dapatkan bahwa tinggi burung tersebut adalah 3 kotak yang akan dapat kami jadikan sebagai patokan dalam pembuatan motif batik kreasi baru kami. Setelah kami ukur, maka kami memasukkan gambar motif burung tersebut terhadap koordinat kartesius, dan kami sesuaikan ukurannya dengan ukuran yang telah kita ukur sebelumnya. Kemudian sama seperti yang saya sebutkan di awal, bahwasannya motif burung pada batik situasi ini memiliki konsep refleksi terhadap sumbu Y. Oleh sebab itu, motif burung ini pun kami refleksikan terhadap sumbu Y, sehingga terciptalah dua motif burung batik situasi. Kemudian dua motif burung batik situasi ini kami translasikan, di mana pada batik burung di kuadran 1 kami translasikan sebesar negatif 2,5,0, dan juga motif batik burung di kuadran 2 kami translasikan sebesar 2,5,0, sehingga kedua motif burung tersebut ini berdekatan dan terciptalah motif kreasi baru. Kemudian motif ketiga yang kami analisis adalah motif batik pada truntum Garuda, di mana sama seperti sebelumnya kami pun mengukur motif Garuda pada batik truntum Garuda, dan kami menilai dan kami mendapati bahwasannya tinggi dari motif Garuda pada batik truntum Garuda ini sebesar 10 kotak. Kemudian setelah itu kami memasukkan motif Garuda yang telah kami potong sebelumnya di dalam koordinat kartesius, dan kami menyesuaikan ukurannya dengan ukuran yang telah kami ukur sebelumnya. Kemudian motif batik Garuda tersebut kami dilatasi dengan faktor skala 1/2 dengan titik pusat 0,0, sehingga didapatkan sebuah motif batik Garuda yang lebih kecil daripada ukuran sebelumnya. Setelah didilatasi, kami pun merefleksi bayangan tersebut terhadap sumbu X, sehingga didapatkan sebuah motif batik Garuda yang berkebalikan atau hasil bayangan refleksi dari sumbu X tersebut. Setelah kami mengkreasikan motif-motif batik tersebut dengan konsep transformasi geometri, kami akhirnya pun menggabung-gabungkan motif-motif batik tersebut dalam sebuah satu kertas, di mana kami juga menyesuaikan dengan koordinat kartesius yang telah kami gunakan sebelumnya. Namun, dalam pembuatan batik ini kami juga menambahkan beberapa ornamen-ornamen lain yang akan mendukung kekreativitasan dan juga keunikan dari batik kami, di mana kami menambahkan motif tumbuhan dan juga motif gunung yang menjadi ciri khas dari batik situasi.